Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Ya, shalom semuanya. Senang bersama dengan semua yang dalam program ini bersama di channel YouTube The Warriors maupun juga di Facebook The Way ID. Ya, dan malam hari ini kita akan lanjutkan program Tadarusan Alkitab di dalam Deep Talk with Pase. Malam ini tepatnya kita sedang membahas Filipi pasal yang kedua, saudara ya. Jadi, mari kita sama-sama satukan hati terlebih dahulu, kita minta campur tangan Tuhan, agar di malam minggu ini kita semua diberkati Tuhan. Tundukkan kepala kita doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini, kami boleh ada sebuah karena anugerah Tuhan. Ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, Filipi pasal 2 ini, sehingga ketika kami baca, kami renungkan, benar-benar bisa memberkati kami semuanya. Dan jangan satupun kami yang Kau lalui. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Saudara siapkan Alkitab saudara, saya siapkan Alkitab saya. Sama-sama kita buka saudara ya.
Perikopnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus ya. Sama-sama kita baca Saudara ya. Pasal 2 ayat 1 surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh tepatnya, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini sesuatu yang mahal, Saudara ya. Sesuatu yang mulai jarang ya kita temukan dalam kehidupan, bahkan kehidupan di antara sesama anak Tuhan ya. Jadi Paulus mengingatkan jemaat Filipi ini untuk terus berada dalam nasihat yang benar. Jadi dalam Kristus dikatakan di ayat 1 tadi ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Jadi Paulus ingin juga dengan itu semuanya, ayo dong sempurnakan sukacitaku. Aku sudah bahagia mendengarkan apa yang kalian sudah kerjakan. Kita sudah ngebahas kemarin di pasal 1. Dan sekarang ini ayo sempurnakan sukacitaku dengan apa? Kalian semua sehati sepikir. Jadi punya pemikiran yang sama. Ya, sehingga langkahnya juga sama ya. Kemudian juga satu kasih ya, dalam artian ya berarti benar-benar terikat gitu ya untuk saling mengasihi satu dengan lainnya ya. Mengasihi itu ya berarti ya bukan cuma tadi karena poinnya tadi kan jangan memperhatikan kepentingan sendiri. Sebab seringkali orang kalau ngomongin ayo dong kita satu kasih ya. Jadi saling mengasihi ya. Itu dipahaminya dengan kacamatanya sendiri gitu ya. Sebab belum lama ini saya dengar cerita, Saudara, ada orang memohon belas kasihnya agar dibantu sama orang gitu, Saudara ya. Kemudian ya dia menceritakan lah ya kesusahannya dia dan lain sebagainya ya. Ini aja kalau bagi saya mestinya agak aneh gitu ya, sebab dia menceritakan tentang kesulitan dia kepada orang lain yang notabene sebenarnya dia belum kenal dekat gitu ya. Cuma kenal doang gitu, tapi nggak pernah bertemu muka satu dengan lain, tapi dia ceritakan. Kemudian ya dia mohon bantuan agar ditolong gitu ya. Kemudian juga ya orang ini karena yang diajak ngomong ini anak Tuhan, takut akan Tuhan ya cobalah nanti saya bantu gitu ya, Saudara ya. Kalau saya bantu ini kan ya tergantung orang ini dong mestinya ya. Jadi kapan dibantunya? Mau hari ini kah, hari esok kah, hari lusa kah, ya nominalnya berapa? Ya kan tergantung dia gitu ya. Nah, tapi orang itu karena dia bilang, ayo Pak, kita kan dalam keluarga yang saling mengasihi. Dalam benaknya dia itu ya dia pakai kacamatanya dia sendiri. Terus ketika besoknya belum dicek di rekeningnya dia mungkin belum masuk gitu ya. Dia kapan Pak? Ya dengan menceritakan keadaannya dia. Bagi saya nih orang yang seperti ini ya satu sisi saya kasihan gitu ya, karena memang mungkin susah kenyataannya, tapi juga nggak tahu diri kalau bagi saya ya. Karena namanya kita memohon kepada seseorang gitu ya, kan mestinya ya tergantung orang yang kita mohonkan ini mau memberi atau tidak, memberinya kapan, sekarang atau besok dan lain sebagainya gitu ya. Kalau orang itu yang sudah berjanji mau memberi ini pun misalnya berdusta, ya itu urusan dia sama Tuhan mesti ya. Jadi orang tuh makanya kata orang kalau punya hutang atau ngeminjem itu lebih galak daripada yang minjemin gitu ya. Jadi kita jadi diteror gitu, Saudara ya. Saya mendengar cerita ini dari teman saya juga geli-geli aja ya, ada ya orang kayak gitu ya, ngakunya Kristen lagi. Dan mending kalau ada hubungan darah gitu ya, atau mungkin dalam satu komunitas gereja yang sudah saling kenal tahunan gitu. Jadi saling sama tahu lah. Kalau sudah sama-sama tahu, udah koncoan lama kan tentu ya hal-hal seperti ini bisa santai saja. Ini orang nggak kenal, relatif nggak kenal ya.
kenalnya juga belum pernah bertemu yang saya tahu ya, belum pernah bertemu muka ya, hanya mungkin eh, ketemu via WhatsApp atau mungkin video callan gitu ya, tapi nggak pernah bertemu ya. Ya, jadi udah gitu dewasa pula ya, orang yang meminta permohonan ini sudah dewasa, usianya sudah matang. Ya mestinya ya dia malu ya. Cuman ya nggak semua orang itu punya kemaluan, maksudnya nggak punya rasa malu ya untuk meminjam sana, meminta sini. Saya nggak ngerti saudara ya. Nah, satu sisi saya sedih ya, tapi ini fakta, realita bahwa banyak orang yang uh, apa ya, ya entah kenapa ya kok apa ya, mempermalukan dirinya sendiri dengan minta sana minta sini, padahal kalau menurut saya sih mereka itu sudah dewasa, punya kekuatan, tidak juga sudah putih rambut, tidak juga cacat, saudara, sehat masih. Jadi bekerja kan mestinya bisa, bekerja itu bekerja apa saja, paling tidak untuk menghidupi dirinya sendiri mah. Kalau misalnya sudah dewasa, bantu nyuci piring kek, atau jadi asisten rumah tangga keluarga lain kek, atau nyopir angkot kek, atau jadi kenek kek, atau jadi tukang parkir kek ya, atau jadi polisi U-turn kek ya, paling nggak kerja gitu saudara ya. Jadi tolong dipahami, satu kasih di sini ya, kita harus terikat dengan satu kasih, cuman kasihnya itu kasih yang dilihat dari banyak sisi saudara. Jangan jadi orang yang katanya mengasihi tapi kok nggak membantu. Nah, ini orang yang kayak gini-gini nih orang yang mestinya apa namanya memahami situasi kondisi orang lain. Belum tentu orang yang kita minta bantuan itu kondisinya lagi oke, situasinya lagi aman semuanya ya. Mungkin juga karena satu dan lain hal, karena kesibukan dia lupa ya. Jadi kadang-kadang tuh emang orang tuh jahat gitu ya, memposisikan dirinya itu seolah-olah benar dan orang lain itu yang dibuat jadi apa ya, susah gitu ya. Dan sebagai gembala saya lihat ini ya, ada bahkan di jemaat saya saudara ya. Dan ini kalau saya ngebayangin, kalau saya cuma punya jemaat beberapa saja ada, apalagi gereja yang jemaatnya sampai ratusan kakak atau ribuan kakak, itu pasti ada. Dan bagi saya ini menyedihkan ya, menyedihkan ya. Apakah di sini gereja harus membantu orang yang seperti ini? Kalau bagi saya, kalau sudah seperti ini mah mestinya ya tidak ya, karena kalau memang situasinya menabur itu saudara, juga kita harus bijaksana ya. Kalau ngelihat ada orang yang sudah dewasa, orang yang matang ya, terus kerjanya minta-minta, terus kita nabur ya untuk orang yang seperti ini ya, kita tidak mendewasakan orang ini ya, akhirnya terus membuat dia akhirnya minta-minta. Ketika misalnya dia tidak bisa ditolong atau orang lain tidak menolong dia bisa memfitnah orang itu ya, bisa malah ngebalikin situasi, sepertinya dia yang dizolimi gitu ya, dan akhirnya dia terus terikat dalam dosa ya. Ini memang buah si malakama dalam dunia pelayanan ya. Satu sisi kita harus melayani, harus mengasihi, harus menolong, tapi sisi lain juga banyak orang yang memakai semua tadi untuk menjadi apa ya, senjata bagi mereka agar mereka bisa ya hidup dengan tadi meminta-minta, menyusahkan orang tanda kutip. Ya, kalau orang Kristen yang mengerti firman benar sih mestinya tidak akan seperti itu, dan saya yakin itu ya. Tapi ya tadi, karena faktanya banyak orang cuma beragama Kristen tapi tidak Kristen dengan sungguh ya, sehingga ya hidupnya masih model seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Jadi Paulus ingin jemaat Filipi itu punya kesatuan ya. Jadi tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, dalam pelayanan, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan komunitas kita, sosial kah, di marketplace kah, di dunia kerja kah, di pabrik kah, di kantor kah, kita juga harus menjadi orang yang ya mementingkan kepentingan tim gitu ya, kelompok kita, bukan kepentingan diri sendiri ya. Hari-hari ini lagi viral misalnya ada seorang pejabat tinggi, wakil MPR yang nuntut agar Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu untuk diganti, reshuffle sama presiden ya.
kita pikir kenapa Bu Sri Mulyani, saya tadinya kan cuma sepintas lalu aja, kenapa Bu Sri Mulyani kok sampai anggota atau bahkan pemimpin MPR meminta untuk Pak Jokowi ganti menteri ini? Apakah korupsi Bu Sri? Seingat saya Bu Sri itu orang yang lempeng. Dan ketika saya lihat yang ternyata meminta agar presiden mengganti menteri keuangan ini juga politikus yang senior, yang punya nama, bekas menteri juga kalau tidak salah, pengusaha besar juga setahu saya ya. Dan saya juga nggak ngerti apa-apa, tapi saya lihat, saya baca kenapa ya. Ternyata ya ketemu nih hari-hari ini lagi rame di YouTube, di sosial media. Ternyata mantan menteri, sekarang ini wakil ketua MPR dan pengusaha ini ya menuntut Menteri Keuangan untuk dipecat tanda kutip karena apa namanya anggaran untuk MPR katanya diturunkan ya. Saya geli aja ya, cuma seperti itu kah gitu ya. Dan ya dari banyak apa namanya percakapan tentang hal ini yang lagi viral tadi ya, saya mendapati informasi juga ternyata bukan MPR saja tapi semuanya karena COVID-19 ini maka pemerintah memang membatasi ya. Ada yang dikurangkan, bahkan ada yang dibatalkan, sehingga anggaran yang tadinya untuk ABCD itu difokuskan untuk penanganan COVID-19 yang notabene harus diakui ya cukup baik lah yang dilakukan oleh pemerintah kita. Dengan paling tidak dengan jumlah rakyat yang hampir 200 juta, tingkat kematian bisa ditekan, terus juga yang positifnya bisa ditekan ya, sehingga tidak seperti India, tidak bahkan seperti negara-negara yang relatif maju. Harus diapresiasi, memang seperti itu yang terjadi faktanya ya. Ya masanya gara-gara itu apa namanya menuntut untuk Menteri Keuangan diganti. Dan juga ada alasan karena sudah diminta 2 kali untuk audiensi, Menteri Keuangan nggak datang. Tapi kalau saya lihat argumentasinya Menteri Keuangan juga ya, satu sisi 2 kali diundang sudah dikirimkan surat nggak bisa karena satu harus ikuti apa namanya sidang kabinet gitu ya, karena penting untuk penanganan COVID ini. Dan kedua juga ada sidang dengan DPR yang mau memutuskan soal anggaran tahun depan, ini juga yang penting. Jadi cuma audiensi minta jawaban kenapa anggaran MPR diturunkan itu sesuatu yang bagi menteri mungkin ya bisalah nanti gitu ya, nggak terlalu penting, toh semuanya bukan MPR saja yang diturunkan, bahkan di apa namanya kementerian-kementerian ya banyak yang dipangkas karena memang dananya dipakai untuk penanganan COVID ini. Lebih dalam lagi ternyata ya menteri itu ternyata mungkin punya banyak nih ya di berkeliaran di sosial media ya. Ini punya sakit hati sama Bu Menteri ya karena ditagih hutang BLBI-nya gitu ya. Jadi ya kadang-kadang menggelikan gitu ya. Kalau kita tidak tahu, jadi sekarang ini seseorang pejabat itu nggak bisa mengeluarkan statement semena-mena gitu, karena memang dunia sudah begitu terbukanya. Ya, sosial media itu begitu luar biasanya sehingga ya tampaknya kayaknya jadi pahlawan ternyata punya udang di balik rempeyek gitu, saudara. Ya, rupanya ya bisa kita tarik kesimpulan ya karena mungkin ditagih utangnya yang belum dibayarkan kepada negara yang nilainya kalau tidak salah sampai ratusan M itu ya, sehingga gara-gara Bu Menteri memotong apa uangnya MPR, jatahnya MPR, dia pakai alasannya itu untuk meminta presiden untuk menurunkan Bu Menteri ini. Padahal mungkin kata banyak netizen, kata banyak pengamat di sosial media yang berkoar-koar ya mungkin karena tadi ya Bu Menteri ini begitu kuat untuk menagih utang para pengusaha dari BLBI yang pernah dipinjamkan pemerintah yang sampai sekarang sejak tahun 98 itu ya belum balik ke mana ke negara ini. Ratusan miliar itu kalau dibungakan tuh berapa itu saudara? Itu baru dari satu pengusaha, belum dari pengusaha-pengusaha lainnya. Jadi memang orang tuh banyak yang seperti itu. Hari-hari ini orang seperti itu ya. Di komunitas kami yang kecil juga kami bisa melihat orang yang koar-koar ngomongnya besar ya, ternyata ya dunia itu begitu sempitnya, begitu kecilnya saudara ya. Makanya berkali-kali saya bilang, saya mengajak saudara yang dengerin saya untuk kita menjaga diri, menjaga kesaksian hidup ya. Hidup bener aja, lempeng aja, nggak usah banyak ngomong ya. Mulut itu dikunci rapat-rapat, telinga aja dibuka lebar-lebar, nggak usah banyak mulut gitu saudara ya. Karena kalau mulut yang banyak berkata-kata, itu orang akan semakin memahami atau semakin mengerti kita. Ya, ya ini saya pahami sungguh ya. Makanya kan saya bilang berkali-kali ya,
Saya kalau ngomong, kalau khotbah itu ya berusaha untuk mengkhotbahkan atau bicarakan sesuatu yang memang paling tidak itu kalau mau nyerang balik ke saya bilang I'm clear, saya bersih. Saya nggak bermasalah dengan itu. Jadi kalau masih banyak yang belum saya bisa lakukan dalam keseharian saya, ya saya semakin kunci mulut saya rapat-rapat. Ya, hari-hari ini aja di tengah usia saya yang sudah cukup mapan setengah baya, nyaris ya, masih beberapa tahun lagi sih gitu ya. Jadi saya merasa ya saya sudah hidupnya kayaknya nggak neko-neko ya. Maka saya berani untuk lebih banyak ngomong, dan ketika Tuhan taruhkan hati untuk mulai melayani di dalam digital ministry seperti ini, ya resikonya ya semakin saya membuka diri saya dengan banyak pengajaran yang bisa diupload, bisa dilihat lewat sosial media. Kalau zaman dulu kan saya hanya khotbah di gereja saja ya. Meskipun ada 100 orang, 1000 orang yang dengerin saya, ya cuma segitu aja yang dengerin saya. Orang nun jauh di sana, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Sumatera, nggak ada yang dengerin saya. Apalagi yang ke luar negeri, yang di luar negeri nggak mungkin dengerin saya. Tapi hari-hari ini meskipun mungkin juga belum banyak yang jadi viewernya saya, tapi yang dengerin ada yang di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, saudara. Jadi kita harus jaga diri dengan sungguh, jangan jadi batu sandungan. Ya. Tuhan ingin kita untuk saling tidak mencari kepentingan diri sendiri, lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Ya. Jangan memperhatikan kepentingan diri pribadi, ya, tapi kepentingan bersama itu yang lebih utama. Ya, lanjut ya ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya ayat 9, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kalau namanya pengikut Kristus, orang Kristen ya harus mengikuti apa yang Yesus kerjakan. Yesus itu yang serupa dengan Allah, tapi benar-benar dia mengosongkan dirinya. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu menjadi suatu privilege-nya dia. Dia mau mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba, ya, seorang manusia biasa, ya, merendahkan dirinya begitu rupa, bahkan sampai rela mati di atas kayu salib, yang notabene orang yang disalib itu orang yang terkutuk. Dan dia mau menanggung segala kutuk dosa itu atas kita dengan mati di atas kayu salib. Oleh karena itulah dia ditinggikan oleh Bapa. Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus semua yang ada di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi bertekuk lutut dan akhirnya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kalau kita murid Yesus, muridnya dia, mestinya kita juga seperti itu. Menganggap yang kita miliki itu ya biasa aja gitu. Bukan sesuatu pride, kebanggaan yang gimana gitu. Ya. Karena itu semuanya kan fana. Ya. Taat kepada Bapa, memposisikan atau membranding diri kita dengan benar, ya, di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Menjadi surat Kristus yang terbuka, melakukan apa yang kita bisa lakukan, ya. Mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan, gitu saudara. Mulailah dengan perkara yang kecil. Jangan lagi terlalu membanggakan kepintaran kita, ketampanan kita, kecantikan kita, kekayaan kita, kesempurnaan kita, dan lain sebagainya. Itu fana semuanya, saudara. Itu fana. Ya. Yesus benar-benar mengosongkan dirinya. Bagaimana kita? Mestinya ego kita, diri kita ini kita kosongkan sehingga kita penuh dengan Dia, penuh dengan Roh Kudus.
Ya, sehingga akhirnya Bapa di surga juga meninggikan kita. Aduh, saudara, kalau ditinggikan oleh Bapa di surga, diberkati oleh Bapa di surga, dimuliakan oleh Bapa di surga, hidupmu tuh udah nggak ada lawan lah pokoknya. Jadi itu mesti yang dikejar kalau kita memang mau mengejar sesuatu. Ya, caranya gimana? Ya caranya tadi. Ya, kita dititipin harta benda, ya kita berkati banyak orang, berkati pekerjaan Tuhan dengan harta benda itu. Kita diberkati dengan kesehatan, ya kita berikan tubuh kita yang sehat dan kuat ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi pelayanan Tuhan. Kan begitu. Ya. Jadi sama-sama kita belajar ya. Saya juga sedang belajar, sedang bersungguh-sungguh untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan saya sehari-hari, dan saya berharap juga saudara demikian. Lanjut ya. Perikopnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu, ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja pada waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatan. Jadi keselamatan yang sudah kita terima itu harus kita buahi, harus kita kerjakan, harus kita lakukan, harus kita ekspresikan. Not only, bukan cuma menerima, tapi harus diekspresikan, dikerjakan. Dengan takut dan gentar pula lagi mengerjakannya. Bukan dikerjakan ketika ada pendeta, ada gembala, ada hamba Tuhan, ada orang yang lebih dituakan yang sedang mengamati kita atau dekat dengan kita, tapi bahkan ketika mereka semuanya nggak ada. Ya. Jadi lakukan sesuatu itu ya dari hati, bukan karena ingin dilihat, ingin dipuji. Ya, saya banyak contoh lah ya. Saya kan bukan kemarin sore baru pelayanan atau aktif dalam dunia pelayanan. Banyak orang yang aktif dalam dunia pelayanan itu ya tadi ya, bukan tulus ya. Ya pasti ada sesuatu lah yang dia miliki, yang dia pengen maui dan lain sebagainya. Dan saya selalu melihat bahwa ada penampian itu. Meskipun Tuhan mungkin izinkan orang-orang seperti ini ada dalam dunia pelayanan, tapi Tuhan akan tampil. Tuhan tahu waktunya kapan orang ini akan dicabutnya oleh dia. Dicabut apa? Bukan dibunuh ya, tapi dicabut dari dunia pelayanan sehingga tidak kamir itu. Pelayanan yang sedang bertumbuh. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa Allah nanti yang akan membantu kita mengerjakan semua yang kita ingini tadi. Ketika yang kita ingini tadi apa? Yakni taat sama semua kehendak Tuhan. Melakukan semua pekerjaan dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu yang terjadi. Kalau kita mau melakukan itu, mengerjakan keselamatan itu, maka Allah lah nanti akan mengerjakan dalam hidup kita. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi Paulus kembali mengingatkan supaya kita tidak boleh bersungut-sungut dan berbantah-bantahan atau berdebat kusir gitu ya. Sampai tensinya tinggi satu dengan lainnya, itu nggak penting banget. Makanya saya bilang ya sudahlah, kalau kita berbeda pendapat ya kita hidup dalam perbedaan itu gitu. Berbeda kan bukan berarti kita musuhan gitu. Kita kan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan akal budi. Dan dalam iman Kristen, kita juga percaya predestinasi itu, pilihan Tuhan itu atas kita. Jadi kalau kita berbeda dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dengan teman kita, dengan tetangga kita, ya sudahlah. Nikmati itu dalam kehidupan ini. Karena perbedaan itu pun pasti Tuhan izinkan. Ya. Dan kalau kita sudah seperti ini, ya maka kita pasti akan hidup nggak bersungut-sungut, nggak berbantah-bantahan, ya. Dan kita akan terus luar biasa dipakai Tuhan, saudaranya. Ayat yang berikutnya ya, ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.
Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Ya. Jadi Paulus kembali mengingatkan jemaat di Filipi. Ayo kita ini sebenarnya memulai dengan hal yang sama. Memulai bersama-sama. Maka bersukacitalah kita bersama-sama. Ya. Bahkan Paulus berkata, meskipun aku harus mengorbankan darahku sekalipun, aku tetap bersukacita karenamu. Ya. Jadi diingatkan supaya kita bisa sampai pada level senantiasa bersukacita dalam segala hal. Ya, kita harus berpegang pada firman kehidupan ayat 16 itu. Ya, supaya kalau kita berpegang pada firman kehidupan, ya kita akan hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Yang tidak bercela, tidak beraib, tidak bernoda. Tidak bengkok hatinya, terus bercahaya di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kuncinya peganglah firman itu. Makanya saya ngajakin dia kan tadarusan, saya nggak bosan ngomong. Kenapa saya ngajak tadarusan? Karena saya kepengen semuanya bertumbuh dalam iman yang benar. Iman yang benar itu apa? Ya, yang kita baca di Alkitab ini yang membuat iman kita benar. Saya tidak bilang pengkhotbah atau kayak saya gini, yang berkhotbah ini sesat atau tidak baik, tidak. Tapi harus diakui saya mengajar ini. Mungkin tidak banyak pendeta yang mengatakan ini sama saudara. Apa yang kami khotbahkan di mimbar, apa yang kami ajar di kelas-kelas teologi, kelas-kelas sekolah Alkitab, itu banyak yang berada dalam area tafsir, saudara. Nangkep ya? Area tafsir, saya menafsirkan Alkitab. Nah, namanya tafsiran kan manusiawi, bisa benar, bisa salah. Tergantung saya ketika menafsirkan itu, saya sedang dalam dikuasai Roh Kudus apa tidak. Apakah pendeta bisa tidak dikuasai Roh Kudus? Bisa dong. Apakah pendeta bisa dalam kuasa roh jahat? Bisa dong. Kalau pendeta itu tidak hidup benar, jinah cabul, ya, terus kawin cerai, mamon duniawi, ya berkelimpahan, terikat dengan kemewahan dunia, semuanya bermerek semuanya. Dia usahakan semuanya supaya bling 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 bling. Pertanyaannya, orang-orang seperti ini apakah benar-benar mengatakan kebenaran? Makanya kebenaran yang sejati itu hanya di Alkitab. Makanya saya bilang, ayo kita tadarusan Alkitab. Makanya kan saya tidak berusaha untuk banyak menafsir dalam hal-hal ini. Saya tidak pernah memperhatikan dalam deep talk meditasi. Saya nggak pernah menggunakan kan bahasa aslinya apa, ya, makna aslinya apa. Saya cuma mengalir aja karena biarlah Alkitab yang menerangi kita semuanya. Jadi dalam program tadarusan Alkitab dalam deep talk meditasi ini sebenarnya, maafkan saya, orang yang paling tidak berpendidikan sekalipun, yang penting dia bisa baca aja, dia bisa mendapatkan rema dari Tuhan. Jadi kalau saudara nggak baca Alkitab, nggak ngerti firman kebenaran, ya saudara akan terus menjadi orang Kristen yang gampang disesatkan, gampang dibodohi. Karena aku hanya mengandalkan orang lain, dan orang lain itu belum tentu bisa mempertahankan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia. Faktanya banyak pendeta akhirnya murtad, benar nggak saudara? Banyak hamba Tuhan yang tadinya bersemangat luar biasa, akhirnya gone like the wind. Jadi seperti angin aja hilang gitu. Tiba-tiba entah kemana nih orang, nggak kedengeran lagi juntrungannya. Ayat berikutnya, Timotius dan Epaphroditus, ayat 19. Tapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Jadi jemaat Filipi akan dikirimkan Timotius, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwahmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Jadi Timotius ini luar biasa ya, dipuji oleh Paulus ya. Timotius ini representasi Paulus, makanya dikatakan di ayat 19, aku akan kirimkan Timotius kepadamu supaya hatiku tenang karena dapat kabar tentang dirimu. Ya. Jadi dengan mengirimkan Timotius, padahal Timotius ini kalau kita baca ayat di bawahnya tadi, itu orang ini orang yang benar-benar sehati sepikir dengan aku dan begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganku gitu ya, kepentinganmu juga. Timotius itu orang yang paling berdampak
dalam momen ini, orang yang paling dekat, orang yang paling mensupport Paulus, tapi dikirimkannya juga. Kenapa? Karena Paulus ingin, ya saudara ya, jemaat di Filipi ini benar-benar sehati sepikir dengan Paulus via Timotius, dan begitu bersungguh-sungguh dalam memperhentikan kepentingan satu dengan lainnya. Ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Siapa? Timotius. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Timotius itu anak rohani. Tapi Paulus berkata, ini seperti seorang anak yang tulus banget menolong bapaknya. Nggak hitung-hitungan. Nggak seperti anak bungsu. Nggak seperti juga anak yang sulung. Ini anak yang benar, anak rohani yang benar, saudara ya. Ayat 23. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagaimana jalannya perkaraku. Tapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi Epafroditus, saudara ya, itu juga Paulus sedang pertimbangkan untuk dikirimkan juga bersama Timotius ya ke jemaat Filipi. Kenapa? Karena Epafroditus ini benar-benar orang Filipi yang kalau kita baca di ayat yang ke-25 tadi dikatakan teman sekerja Paulus dan serta teman seperjuangan Paulus yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi ketika Paulus ada di Filipi dan ketika dia mau keluar dari Filipi, jemaat Filipi mengutus seseorang untuk menemani Paulus, untuk melayani Paulus, menemani dalam segala hal. Dan sebagai orang Filipi, Epafroditus mungkin sudah kangen ya, ingin pulang kampung gitu, menyenguk saudara-saudaranya yang ada di Filipi. Maka Paulus sedang mempertimbangkan untuk mengirim dia juga bersama Timotius ya. Jadi kata Paulus bahasa ayat 26 sangat manusiawi ya. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit ya. Jadi dia tuh ya susah karena dia nggak bisa nyampaikan karena ada isu bahwa dirinya sakit. Ayat 27. Memang benar Epafroditus sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih percaya mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat suka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan kepadaku. Ini luar biasa. Rupanya Epafroditus ini hamba Tuhan yang luar biasa, yang bahkan dalam pelayanannya ia nyaris mati dan ia siap mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa saja yang kurang dalam pelayanan Kristus kepada semua orang di sana. Jadi kalau ada banyak atau semua hamba Tuhan siap mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan, maka dunia ini segera kita menangkan. Ya, kita harus berani korban. Ya, untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Maka kalau saudara tertanam dalam sebuah gereja, berkati gerejamu dengan sungguh. Ya, supaya semakin jadi berkat bagi banyak orang, semakin mengutus banyak orang untuk menangkan bagi banyak orang diselamatkan untuk dibawa masuk ke dalam Kristus, dan akhirnya Yesus disenangkan oleh pelayanan yang model seperti ini. Kita harus bersinergi, saudara. Gereja besar menopang gereja kecil, menolong gereja kecil menolong gereja besar. Kalau gereja besar mungkin membantu dana dan semuanya yang bisa dibeli dengan harta benda, tapi yang kecil mungkin tidak sanggup untuk membelikan sesuatu yang digunakan atau berguna bagi gereja besar. Tapi paling tidak dalam doa-doa mereka bisa menopang dalam doa, sehingga baik gereja besar maupun gereja kecil nantinya semuanya sama-sama hidup menjadi berkat bagi Indonesia ini. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Jadi belajarlah hidup seperti ini. Dan inilah yang dikatakan di Filipi pasal yang kedua, saudara.
Jadi ada 3 nama di sini, Paulus, Timotius, Epaphroditus. Dan 3 orang ini benar-benar luar biasa. Dan dibutuhkan bukan saja oleh jemaat Filipi, tapi juga jemaat, atau maafkan saya, dibutuhkan juga oleh pelayanan Rasul Paulus. Jadi ya sama-sama, saya sekali lagi menekankan, kalau sudah punya gereja, tertanamlah di gereja itu, bertumbuhlah, melayanilah di sana. Ya, kalau saudara merasa tidak nyaman di gereja itu, carilah gereja lain, saudara, yang membuat dirimu nyaman, bahagia, sejahtera, sukacita, dan akhirnya juga bisa bersama-sama melayani dengan nothing tulus. Tapi intinya kita harus senantiasa bekerja sama. Ya. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar mau mempertaruhkan segala-galanya untuk Tuhan. Timotius, Epaphroditus itu sanggup. Mestinya kita juga sanggup. Kalau kita mau, ya kita bisa bersama-sama melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi dunia di akhir zaman ini. Bersinergi, sama-sama melayani sesuai kapasitas dan panggilan kita masing-masing. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita sudah selesai dalam Filipi pasal yang kedua. Dan saya berharap semua saudara diberkati, dan semakin hari semua kita, saudara dan saya, bisa menjadi pelaku firman. Semakin hari apa yang kita kerjakan semakin menyenangkan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita doa terlebih dahulu sebelum kita berpisah. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, beberapa kami akan istirahat, beberapa kami mungkin ingin menghabiskan malam minggu bersama orang yang kita cintai, atau menikmati kesukaan atau hobi kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami doa kami semua diberkati, tidur kami diberkati, dan esok boleh beribadah, entah itu onsite, datang ke gereja kami masing-masing, atau via online Tuhan. Dan kami mau belajar memberi bagi Tuhan lewat pekerjaan yang memang dilakukan oleh gereja kami. Dengan pelayanan gereja kami semakin diberkati luar biasa. Dan pakai kami juga Tuhan untuk jadi alat Tuhan, jadi berkat, jadi pelayan Tuhan. Sehingga dalam hidup kami senantiasa bisa jadi terang dan garam. Dalam hidup kami bisa menangkan banyak orang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Saudara, sampai ketemu hari Minggu malam. Jangan lupa besok ibadah. Ya, di The Way ada ibadah jam 11. Ibadah mingguannya sekali, dan di pagi harinya di jam 9.15 ada Bible Talk. Ya, kita akan bicara mengenai satu kasus yang menarik, satu topik yang menarik, dan ada di dalam kitab Kejadian. Semoga semuanya akan diberkati nantinya. Ya, kita ibadah besok. Tuhan Yesus memberkati.